Udah mirip sama bintang Korea ya. Langsung gitu. Seorang wanita yang cantik, Masya Allah. super mom. Masya Allah, amin. Perannya banyak sekali. Amin. Mbak Gigi. Hai sis. Kita berdua tadi. By the way sis, banyak yang nggak tahu kalau lu tuh kuliah di Australia. Lu kuliah di Australia ngambil commerce. Iya. Abis itu lu les masak. Sekolah masak ya. Sekolah masak di London. Emang waktu itu lu mau jadi apa sebenarnya? Nggak tahu. Tapi gue tuh orang nggak punya ambisius. Maksudnya nggak punya ambisi. Terus nyokap gue cuma bilang pokoknya buktiin kalau anak-anak mama itu yang penting lulus kuliah. Terus gue pas lulus SMA gue apa ya gitu ya, mau kuliah apa ya, ya udah cap cucup belalang kuncup, karena gue ambil yang internasional, UI internasional, jadi yang paling ini aja lah, cap cucup ekonomi. Jadi gue pilihan gue ekonomi, terus gue ambil cari jurusan apa ya, komunikasi, pokoknya yang standar abis gitu. Pokoknya jalanin aja gitu kuliah, kan harus ambil penjurusan. Gue tuh orang kan sebenarnya nggak suka kayak harus presentasi kayak gitu-gitu, dan nilai gue di antara yang lain paling mending akuntansi yang ngitung-ngitung. Jadi akhirnya gue ambil jurusan accounting. Akhirnya lu memutuskan untuk gue mau berkarir di industri entertainment apa? Enggak juga, itu juga nggak sengaja. Lu semua serba nggak sengaja. Iya, jadi pertama kali banget gue main iklan itu juga nggak sengaja, karena gue nemenin casting sepupu gue. Sabun muka iya sabun muka. Terus sabun muka. Terus ya udah gue ikut casting, ternyata gue yang dipanggil, udah gitu. Terus karena nyokap gue punya production house, terus kayak teman-temannya udahlah cobain Gigi main gitu, main sinetron. Ya udah, itu juga ada saatnya tuh waktu itu gue syuting sinetron. Karena emang baru mulai, terus kan gimana sih anak SMA tuh pengennya main dong, ya kan. Jadi di antara teman-teman gue semuanya weekend bisa main, gue harus syuting. Jadi setiap gue callingan Sabtu Minggu gue nangis. Gue juga pernah jadi co-producer. Ya bantu nyokap gue. Jadi gue tuh sebenarnya lulus kuliah itu gue cita-citanya pengen pakai baju kerja. Emang agak cetek sih pikirannya, terus kayak pengen pakai baju kerja gitu. Gue pengen kerja di Big Four atau di bank gitu ceritanya. Kan ceritanya lulusan accounting. Beberapa teman gue ada yang udah masuk kerja duluan. Terus gue tanya gimana, apalagi terutama cewek, ya pulangnya pagi mulu. Terus gue nanya, emang gajinya berapa? Sekian. Hah? Terus gue langsung bilang nyokap gue, udah deh mah, Gigi main sinetron aja. Gue seneng acting, tapi pada saat itu ya udah gue tuh main sinetron gitu, ya udah cuman kalau gue lagi butuh sesuatu buat sehari-hari aja gitu. Jadi bukan dijadikan yang pokoknya gue harus gimana gitu, nggak ada ambisi gitu. Jadi udah jalanin aja. Sekarang pun gitu nggak pas sama Raffi? Iya sih sebenarnya. Tapi ya itu dia, Raffi sih yang suka ngedorong gue. Udah kamu kan bisa ini gini gitu. Jadi dia tuh sebenarnya mengenjot gue akhirnya mau nyobain ini segala macam gitu. Akhirnya pokoknya masih sering syuting, terus ketemu lagi sama Raffi. PDKT juga lama, PDKT terus gue bilang sama Raffi, gue nggak cari pacar, apalagi cuman jadi pacarnya seorang artis, cuma ditenteng-tenteng di infotainment, terus habis itu besok putus gitu kan. Gue udah mending lo gak usah deket-deket sama gue bilang gitu. Gue nggak cari orang kayak lo gitu. Ya udah gitu, tapi dia ngedeketin terus. Saya ya biasa lah, kalau kita sholat kan pasti berdoa. Gue selalu bilang, ya Allah pokoknya kalau misalnya memang siapapun itu jodohnya deketin, kalau nggak dijauhin. Ya udah, terus gue nikah, ya berarti kan emang jodohnya dari atas. Udah gitu. Intinya cuman mau apa enggak gitu buat gue. Jadi di saat gue bilang oke, gue nikah mau, yaudah gue harus terima gitu. Dan lo harus pertahanin. Iya, karena gue kan udah punya pengalaman, nyokap gue udah pisah gitu, dan gue nggak mau gitu. Jadi apapun istilahnya, gue dari awal gue nikah gue udah bilang dalam hati gue, diri gue sendiri, apapun yang terjadi ya, kalau di saat gue bilang iya udah mau, iya nggak bisa putar balik gitu. Kayak banget, gue percaya kalau perempuan itu apalagi sebagai istri tetap harus bisa istilahnya ngikutin suami gitu. Nggak bisa kita egonya tuh kayaknya mau lebih benar, mau lebih, bukan berarti kita salah ya, tapi gue percaya banget harus berjalannya begitu demi pernikahan gitu. Tapi lo hebat banget sih. Sebagai nyokap gue selalu ngomong kayak gitu. Mau bisa kerja, mau bisa masak, mau bisa nyuci, mau bisa ngeladenin suami, mau bisa ngurus anak. Kalau memang nggak bisa ngejagain suaminya bener ya, kalau mau pisah bisa aja gitu. Itu, dan tetap harus nurut sama suami. Nah, lo gimana caranya lo bisa menghargai diri lo sendiri, dan kapan lo bisa gue udah mulai, gue harus mencintai diri gue nih gitu. I'm enough aja. Jadi gue melindungi diri gue dengan ya udah kayak gue punya hidup sendiri aja gitu. Jadi gue nggak tahu orang lain ngomongin gue nggak perlu tahu orang lain ngomongin apa, berkomentar apa. Ya udah biar aja orang lain. Buat gue cara menghargai diri gue sendiri adalah
mencoba untuk selalu berdandan untuk diri sendiri bukan orang lain. Gue setuju banget itu. Nah, ini ya. Gue percaya banget, pokoknya kalau gue lagi stres banget, gue selalu inget itu ya, ada ayat. Tapi bener itu karena mungkin dari kecil gue suka baca gitu ya, jadi kayak ya setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Iya. Dan gue percaya banget itu. Oke. Pilih suami atau anak? Suami. Kenapa? Ya kalau nggak ada suami nggak ada anak. Iya betul. Orang yang paling pingin dibahagiain sama Mbak Gigi. Mama. Pesan untuk Rafathar, jika kelak sudah dewasa dia menonton Ngobrol Sore semaunya. Banyak. Hai A. Hai A. Jangan takut curhat sama mama. Lo mau ngasih pesan apa ke Gigi di masa depan? Harus lebih rajin bangun pagi, nggak boleh malas-malas, rajin olahraga, terus ya udah harus setiap hari harus mengingatkan diri, memperbaiki semua kesalahan. Besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Amin.